Halo, saya Kinara Zafira Putri dari kelas 9B. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PKN mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Seluruh Indonesia telah menyepakati kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Namun, dalam perwujudan ini banyak mengalami pasang surut, bahkan pernah ada upaya mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Namun, hal ini dapat digagalkan dengan bangsa Indonesia sendiri. Tetapi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tantangan masa kini juga dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi sampai sekarang. Pertama, pada masa awal kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad menentukan nasib bangsa sendiri setelah lepas dari penjajahan. Ada juga upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, beberapa upayanya yaitu ada pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dan bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia menjadi berideologi komunis. Lalu ada pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikan NNI oleh Sekar Maji. Tujuannya itu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar dengan syariat Islam. Setelah itu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini merupakan gerakan separatisme oleh Christian Robert, bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Lalu ada Perjuangan Rakyat Semesta atau juga yang disebut Pemersta. Ini merupakan gerakan bentuk koreksi untuk pemerintahan karena dianggap telah melanggar undang-undang, dan gerakan ini dipimpin oleh Syarifudin. Setelah itu ada Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut juga APRA. Ini didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Dia memandang dirinya sebagai Ratu Adil. Westerling beserta Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. APRA berhasil menundukkan wilayah Bandung dan menewaskan beberapa tokoh bangsa. Dan yang terakhir yaitu adalah adanya gerakan perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI ketika konstitusi yang berlaku UUD sementara. Nah, selanjutnya itu ada pada masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, yaitu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat kepada pemimpin negara. Nah, karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ada juga beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI 45 sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada masa Orde Baru. Di masa ini terjadinya pemberontakan PKI namun berakibat fatal dan dibubarkannya lah PKI. Pada masa ini juga pengontrol utama lembaga negara yaitu dibagi menjadi dua, suprastruktur yaitu MPR, DPR, BPK, dan MA, dan juga infrastruktur yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Di sini juga kebebasan politik hanya dibatasi, jadi hanya dibolehkan 3 partai saja, yaitu ada Partai Persatuan Pembangunan atau disebut PPP. Setelah itu ada Partai Golongan Karya atau disebut Golkar. Setelah itu ada Partai Demokrasi Indonesia yang disebut PDI. Nah, namun dari sini munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, seperti kasus-kasus di Tanjung Priok, Marnisah, dan wartawan Udin. Selanjutnya, kita beralih ke
dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Menurut Franz Magnus, ideologi itu sebagai arti luas diyakinkan sebagai kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi. Dan arti sempit ideologi adalah gagasan tentang makna hidup dan arti nilai-nilai yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak. Keterbukaan Pancasila juga mengandung pengertian bahwa Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertama, ideologi terbuka. Nilai dan cita-citanya sudah hidup dalam masyarakat. Nah, kalau ideologi tertutup, bukan dari cita-cita yang hidup di masyarakat. Selanjutnya, di ideologi terbuka itu hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya. Nah, kalau ideologi tertutup, nilai dan cita-cita sekelompok orang didasari nilai dan tujuan. Lalu di ideologi terbuka, milik seluruh rakyat dan menjiwai kepribadian rakyat. Kalau ideologi tertutup, loyalitas ideologi kaku dan hanya hegemoni beberapa kelompok. Selanjutnya, ideologi terbuka isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi. Kalau ideologi tertutup, ketataan mutlak kadang menggunakan kekuasaan. Nah, ideologi terbuka ini dinamis dan reformis, sedangkan ideologi tertutup itu statis dan rigid. Nah, ideologi terbuka mengikuti perkembangan zaman, ideologi tertutup tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, mencegah perkembangan paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat, pencipraan norma yang harus melalui kesepakatan, dan larangan mengandung nilai-nilai ideologi Leninisme, komunisme, dan Marxisme. Nah, keterbukaan ideologi itu mengandung nilai-nilai berikut. Pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar itu terdiri dari 5 sila Pancasila. Kelima sila Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan dalam Pancasila. Setelah itu nilai kemanusiaan dalam Pancasila, nilai persatuan dalam Pancasila, nilai kerakyatan dalam Pancasila, dan nilai kesejahteraan dalam Pancasila. Setelah itu ada nilai instrumental. Nah, nilai ini adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Setelah itu ada nilai praksis, realisasi instrumental dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dimensi idealisme, dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh dan bersumber pada filsafat Pancasila. Lalu ada dimensi normatif dan juga dimensi realitas. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pertama itu dalam bidang politik dan hukum. Nah, dalam bidang ini meliputi lembaga negara, HAM, demokrasi, dan hukum. Selanjutnya, pembangunan dalam bidang hukum. Terciptanya hukum nasional itu yaitu berdasarkan Pancasila. Jadi, hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, dalam bidang sosial budaya. Sistem nasional dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Nah, sistem operasional ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila UUD dinyatakan dalam berikut. Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, SDA dikuasai oleh negara, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi. Dan terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, disebutkan juga dalam Undang-Undang NRI 45 Pasal 27 Ayat 3 bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
dan juga disebutkan di pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, sekian merupakan presentasi saya mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekian dan terima kasih.